Saya undang tetap terus mau menikmati hadirat-Nya. Karena kita bersyukur hal yang ditanamkan. Kita mau belajar lagi, tetap setia, tetap cinta Tuhan. Sebab banyak hal yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Matikan, beri hatimu pada Tuhan Yesus. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Renungkan kasih Tuhan saat ini yang mengalir dalam hidup kita. Badai datang menerpa, buktikan dengan hati kita yang rindu datang pada Tuhan Yesus. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Amin. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Akui di hadapan Tuhan, amin. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri padaku, takkan mampu ku balas dari apa yang ku miliki. Katakan ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari saudaraku, kita datang dengan hati yang rindu. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mampu ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia
untuk selama-lamanya. Sejenak kita merenungkan bagaimana kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita. Tuhan mampukan kita untuk mengalami segala sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Namun dapatkah kita tetap terus mampu memberikan yang terbaik di setiap hidup kita untuk Tuhan? Karena pujian ini katakan terlalu banyak hal yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Apa yang dapat kita bawa saat ini? Harta kita, kekuatan kita, kemampuan kita mungkin dikatakan belum seberapa dibandingkan segala sesuatu yang Tuhan beri. Bahkan nyawa pun sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Masih tetapkah kita tetap terus bertahan dalam Tuhan? Di tengah kondisi keadaan yang ada saat ini, Tuhan, katakan pada Tuhan, ini kami. Ini hidup kami di hadapan-Mu ya Allahku. Sebab terlalu banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan beri dengan segala hal yang mungkin tanpa syarat. Tidak ada ukurannya saudaraku, kasih Tuhan Yesus. Tiada terukur kasih Tuhan itu dalam setiap hidup kita. Biar tetap terus hati kita, iman kita pada Tuhan mau nyatakan lewat pujian, syukur kita sama Tuhan Yesus. Nyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar bisa bernyanyi dengan suara yang merdu, dengan musik yang indah, dengan tarian yang senantiasa digerakkan. Tapi dengan hati kita saat ini kita mau datang sama Tuhan. Dengan hati kita yang rindu jamahan Tuhan, kita mau datang saat ini di hadapan Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan mengenal hati kita lebih dari semua. Haleluya, haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Karena terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku.
selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ibu Gembala berdoa mengawali ibadah kita saat pagi hari ini. Haleluya. Kiranya kami tidak hanya menyanyikan pujian, setelah kami menerima banyak daripada Engkau, apa yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami, berkat demi berkat, walaupun mungkin masalah tidak pernah henti, tetapi kami tahu Engkau mendatangkan berkat-berkat yang membuat kami boleh melihat betapa Engkau Allah yang tetap memberi kekuatan, kemampuan kepada kami untuk melampaui segala hal-hal yang sudah kami lalui. Terima kasih ya Tuhan buat semua kekuatan-Mu yang kami alami, dan kami percaya ya Tuhan hari-hari ke depan biarlah kami tetap dengan kuat kuasa-Mu menaruh kasih kami, menaruh setia kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami tidak berkata untuk selama-lamanya hanya sekedar berkata, tapi biarlah ini menjadi kenyataan ya Tuhan. Kami tidak mau banyak-banyak yang kami dengar, yang kami lihat berkata setia, cinta, tetapi tidak berapa lama kami tidak melihat mereka lagi. Tuhan, Engkau tolong kami supaya kesetiaan kami sampai kami berjumpa dengan Engkau, kami boleh dinyatakan setia sehingga tuntaslah perjalanan kami mencapai finish yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang akan tetap menetapkan kehidupan kami yang berserah sepenuhnya kepada Engkau. Biar kami saat ini ya Tuhan, kalau sudah ada di dalam rumah-Mu, kami boleh percaya Engkau yang sudah menuntun dan membimbing kami, sehingga kami boleh bersama-sama di tempat ini. Ini adalah anugerah-Mu yang luar biasa. Kami semua mau persiapkan hati kami memuji-muji Engkau, membesarkan Engkau, memuliakan Engkau. Hadir dalam hati kami, hadir dalam kehidupan kami, hadir dalam puji-pujian yang kami persembahkan. Berkat dan urapan-Mu tetap tinggal di dalam setiap pelayan-pelayan yang sudah mempersiapkan diri. Dan Engkau tolong kami dengan rendah hati ya Tuhan, bersama-sama, bersatu padu memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau. Roh puji-pujian yang mengandung kuasa daripada Engkau, membawa kebebasan, membawa kelepasan, membawa pemulihan, membawa kesukaan, membawa kekuatan baru lagi dalam diri kami, untuk kami tetap berjalan terus ke depan bersama dengan Engkau. Berkat dan pimpinan Roh Kudus dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini, serahkan ke dalam pimpinan-Mu saja Roh Kudus. Terima kasih, kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih salam Pantekosta. Ada haleluya. Ada puji Tuhan. Ada haleluya, puji Tuhan. Nyatakan kemuliaannya dalam setiap kehidupan kita. Dan kesempatan ini kita tetap terus mau bermazmur, memuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan ciptakan, semua itu baik. Kita pun diciptakan anak Tuhan yang teristimewa di dalamnya. Dan kita mau bersyukur Tuhan memelihara, memberkati kita hingga sampai saat hari ini. Amin saudara. Matahari yang bersinar, lah Kau cipta. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Katakan bunga bakung yang di padang, bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara. Burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan yang berharap hanya kepada-Mu. Tak
mereka tiap janjimu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku, bunga bakung yang di padang, bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara. Burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok, ku bersyukur, amin. Karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setiamu, karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Tiap janji-Mu peliharaku, tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai manusia, kita akui kasih kita kadang pudar, ya atau ya. Tapi kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita nyatakan semuanya itu. Ketika hal-hal yang mungkin kita hadapi, kita percaya Tuhan yang menjadi perlindungan dalam setiap kehidupan kita. Kita berikan pujian yang dikatakan, di badai topan menerpa, Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara percaya kalau Tuhan Yesus batu perlindungan kita. Amin. Untuk itu berikan hati kita buat Tuhan Yesus, menyatakan segala kebesaran Tuhan itu. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung kita yang teguh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Yang masih kuat mungkin, kalau memang yang silahkan boleh duduk. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta,
Tuhanlah perlindunganku ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Tempat perlindungan kita adalah Tuhan Yesus, dan kita tak terus mau kehendaki biar kuasa Tuhan bekerja dan suka Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sungguhilah hidupku telah ditebus oleh darah yang kudus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus, sungguhlah hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Kekuatan Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Mohon maaf mungkin terlalu banyak berdiri karena memang segala sesuatunya perlu hal yang benar-benar dipertimbangkan. Jadi puji Tuhan kalau saya masih dipercayakan Tuhan untuk melayani dengan setiap keadaan apapun, semua karena berkat kasih dan anugerah Tuhan. Dan biarlah setiap umat Tuhan di tempat ini semakin lagi mau menyenangkan hati Tuhan lewat kekuatan firman Allah yang saat ini kita mau dengar. Kita mau percaya, kita mau imani janji Tuhan tetap menjadikan kita sebagai bejana yang siap dibentuk di dalam Tuhan. Asalkan kita tetap terus lakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nikmati hadirat Tuhan. Biar kekayaan rohani itu menjadi bagian terus dalam setiap hidup kita. Nyatakan dari hati kita. Haleluya. Kau rangkai air mataku, Syari Parmata. Kita mau bangkit berdiri. Kita menghormati Tuhan Yesus. Harga Dia yang menjadi batu permata dalam setiap hidup kita. Kayak air mataku
jadi permata. Kau ubahkan but hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata di permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Katakan Yesus, oh Yesus, kita serukan namanya dalam seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kaum pria nyanyikan pujian ini. Jadi permata. Wanita menyembah. Amin. Yes. Mari wanita kita katakan, betapa beda jalanmu dari jalanku. Dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Sama-sama kita mau katakan Yesus, oh Yesus, Yesus, oh punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Sekali lagi kita mau katakan Yesus, oh Yesus, Yesus, oh setia
Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami kenal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kami panggil pada kesempatan pagi menjelang siang hari. Kami yakin dan percaya Bapa yang di surga sama-sama dengan kita. Kita bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita ada, tetap kita rindu dan harus tenang, tetap untuk memuji atau memuliakan. Mungkin lewat pujian dan penyembahan pagi menjelang siang hari ini sampai bersyukur Tuhan, Kau yang selalu memelihara dalam kehidupan kami, tapi dari segala hal apapun yang kami hadapi, tapi kami tetap percaya Engkau yang selalu melindungi dalam kehidupan. Syukur dan berterima kasih. Di bawah kaki Engkau, sebagian kami sebentar sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu telah uraikan, yang hamba-Mu telah siapkan. Mungkin kami tetap lebih dahulu kami mengalihkan yang Engkau sudah terlebih dahulu memberikan kepada percaya di siang hari ini tetap selalu melindungi dalam keadaan kami, seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, seluruh pelayan-pelayan-Mu yang hadir pada siang. Kami siapkan hati dan pikiran kami, Tuhan izinkanlah Tuhan agar kami boleh layak dan kami boleh berkenan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kami telah uraikan. Kebenaran firman Tuhan yang kami dengar maupun yang boleh menjadi berkat. Bungkuslah. Syukur dan berterima kasih Tuhan. Dengan lawatan daripada kuat kuasa Roh Kudus mantap berkarya di dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga yang kuduskan dan sucikan hati pikiran kami di siang hari ini. Kami mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang kami terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Serahkan lewat doa dan pengucapan syukur kami pada Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih Tuhan. Ya, amin. Puji Tuhan, kita bawa korban syukur kita lewat persembahan kita pada Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaan ialah Torah Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ialah Torah Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Torah Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dia seperti pohon, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Tuhan mau tetap terus memberkati kita. Puji nama Tuhan, pujian sampai di sini saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya. Wah, kurang kalau bulan tua kencang kita. Kita nggak tua nggak muda. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Muliakan Dia. Haleluya. Kita pergi saya kalau hati gembira, makan apapun enak kata ya. Coba hati susah. Udah mah susah makannya oncom repot. Ya. Itu bukan masalah oncom daging ya. Kegembiraan itu juga membentuk stamina yang kuat dan imun ya. Jadi kita sebenarnya Tuhan udah kasih, tinggal bagaimana kita ya memanfaatkan semua yang Tuhan udah kasih ya. Itu ada backsound, saya perlu bantuan siapa? Ikan mungkin gantian Ikan. Pegang mic-nya ya. Baik, kita akan kembali belajar. Masih panjang ceritanya ya, yaitu perjalanan kita kayak apa ya, bolak-balik begitu ya, di Kanaan, Mesir, Kanaan lagi. Ini belum sampai, ini masih di Mesir ya. Kita masuk bagian ke-6 ya. Bagian ke-5 ini garis besar kemarin, yaitu ya pelajaran yang kita sudah terima. Ya, jadi kita lihat situ bacanya sudah tinggal nikmati ya bagaimana Musa dan Harun ini bagian pertamanya untuk menghadap Fir'aun melepaskan. Jadi sudah ada koalisi ya, sudah ada kesatuan dari Musa, Harun dan tua-tua. Ya itu sudah satu koalisi yang kuat. Kalau Musa saja nggak kuat, ya dia pakai cara sendiri dia bunuh orang Mesir. Lalu kata orang, siapa kamu? Kabur ya ke Midian ya. Makanya kalau ingin dipakai Tuhan tidak boleh pakai cara daging ya, pakai cara tidak bisa. Tuhan tuh nggak butuh kita sebenarnya. Tuhan lihat aja perbuatan kita. Jadi cara daging, cara kemauan sendiri Tuhan nggak pernah tolong ya, hanya puas sendiri. Wah, bukan dibela saya tolong bangsa saya, malah bangsanya tusuk dia. Apa kamu? Nah itu cerita kita belajar ya, saya singkat saja. Musa perlu seorang juru bicara untuk bisa ngomong sama Firaun, sebab dia kan trauma ya karena menghadap Firaun itu sendiri. Sebab Firaun itu hanya gelar ya, Firaun 1, 2, 3 dan seterusnya ya, penguasa. Lalu kita belajar kemarin menghadaplah Musa dan Harun ya, tua-tua pun sudah ada di situ. Tapi apa saudaraku yang terjadi? Justru mengalami penolakan. Ya, dia bilang begini Musa Harun, Firaun,
izinkan bangsaku beribadah. Ya, izinkan bangsaku membawa apa diizinkan? Ya tidak izinkan. Siapa Tuhanmu? Aku tidak kenal Tuhan. Wah bahaya. Kalau di Indonesia nggak kenal Tuhan nggak boleh tinggal di Indonesia ya. Ateis bro, kabur. Harus beragama. Ya. Tapi Firaun karena penguasa, aku tidak kenal Tuhan. Siapa Tuhan? Ya. Firaun tidak mengenal ibadah pada Allah yang hidup. Dia beribadah pada Allah yang mati kalau begitu ya. Kalau kamu ini bikin rakyat Israel bikin enak saja, jadi malas nantinya. Nanti ku perberat pekerjaan, makanya benar ya. Pekerjaan bangsa Israel sudah dikasih apa bahan-bahan, sekarang cari sendiri. Bangun batu bata, bakar sendiri, jeraminya nggak dikasih lagi, cari sendiri. Bayangin. Ya, dalam pekerjaan umat yang diperberat. Kalau mereka dalam kesesakan. Apa kata ayat kunci kemarin 3 ayat ini? Ya, sama-sama kalimatnya Tuhan kasih kesempatan. Ketika aku berbeban berat, aku datang pada Yesus. Kita berseru sama Tuhan. Tuhan katakan datang padaku. Lalu pada ayat selanjutnya, aku telah Tuhan datang pada masa kesesakan. Sudah datang pada Tuhan? Apa belum lagi? Kita datang sumber pertolongan kita. Enggak hari ini, besok. Besok lusa. Minggu depan dan seterusnya. Sebab cara Tuhan, pertolongan Tuhan, terserah Tuhan. Amin, Saudara. Bukan terserah kita, terserah Tuhan. Maka tetap terikat dengan Dia. Ya itu bagian-bagian poinnya secara singkat, saya bisa pelajari lagi untuk kita masuk. Kita masuk part 6 ya, kita bukan part 6 sekarang bagian ke-6. Mari kita kembali. Saya dapat titipan takut lupa ya, saya baca dulu nih titipan. Jadi karena kita dibagi Natal 2 grup riwayahnya ya. Jadi misah nanti ada grupnya nanti tolong di papan di saya nggak tahu nih grup sudah pasang belum apa grupnya biasanya ada kan grup Haleluya grup Gloria ya supaya nanti hari Jumat baru-baru mungkin lihat oh saya di sini nanti kenal ya siapa ketua rayonnya masa nggak kenal nggak disumbang jadi harus kenal ya ini saya baca sebentar ya nanti grup Getsemani memang ada acara hari besok minggu ini dipadatkan ya sampai hari Minggu rupanya ada rayon. Baik grup Getsemani saudara yang tinggal di daerah Galuga, Lewiliang, Karehkel ya bukan Karehkel. Kalau Karehkel sono. Kalau Karehkel sini. Pemanulang Karehkel. Beda I ya. Cidokom dan sebagainya ya. Mungkin Ranca sorry. Nah, Mumpung Nanggung ya Nunggul nanti ikuti komandannya Bapak Manulang ya bingung karena anak saya yang mana yang baru didaftar nanti ya deketin Bapak Manulang ya sudah siap memfasilitasi kita jadi memang nanti rencananya di Cidokom ya di mana Cidokom sebelah sono Indonesia jadi makanya harus tahu ya nanti Pak Manulang kasih tahu ya dekat-dekati teman-teman. Nanti jam berapa Bu? Oh ya, tinggal sebentar katanya. Nanti nggak ada latihan ya. Haleluya. Grup Haleluya silakan nanti nggak ada latihan. Saya kasih toleransi untuk ya kasih makanlah dulu ya 50-15 menit ya. Kalau ada yang juga jual-jual situ silakan dibeli ya. Bayar masing-masing. Jadi sudah disiapkan. Silakan saja mau makan juga ada silakan ala kadarnya ya karena kalau minta yang mahal-mahal belilah ke restoran Padang ya nah, ada restoran Ebenezer jadi silakan saja setelah ibadah tunggu nanti ada arahan mungkin dari Ibu dari Bapak juga ya Bapak ada persekutuan nih Pak Selasa memang di Oma Agustin ya udah minta lama jam 2 karena sering hujan sekarang jadi kalau di Cidokom jam 3 Pak ya jam 2:30-3 standby supaya nanti jemputannya yang nggak ngerti ya ginting ya belum tahu ya ginting Bapak bisa ikut Ibu jemput di rumahnya kasihan baby sama mama ya aduh puji Tuhan berani tinggalin babynya puji Tuhan amin ya nah itu sebentar saja jadi
nanti setelah ibadah. Ya, maaf masukkan sebentar untuk semua bisa tertangani ya. Nanti terakhirnya hari Minggu gitu di PGRI 123 ya. Di tempatnya Bapak Paul ya. Itu nanti diumumkan sebentar. Baik, itu sekedar sekilas saja. Sekarang kita mau belajar lagi bagian yang selanjutnya, yaitu persiapan menuju Kanaan. Ada 4 hal saya akan bicara. Mari kita akan buka kembali dalam Keluaran pasal 5. Tolong ingetin ya, saya kalau kelamaan, udah cukup gitu ya. Berani mah angkat tangan ya. Ya, setengah 12 saya udah beres, kasih yang mau latihan ya. Oke, Keluaran 5 ayat 17 sampai 24. Dah. Yuk. Pada bagian ini kita akan melihat nanti 4 hal yang Tuhan akan berkati kita lewat firman Allah. Sama-sama ya. Kita baca yang di atas, yang di rumah, yang di sini. Kembali ke Keluaran pasal 5 ayat 17 sampai 24. Kita lompat-lompat ya supaya nanti waktunya sampai nanti pelajaran kita. Mari sama-sama kita baca. Jemaat baca ya, lalu Son juga kalau baca, Son. Kemudian yang di rumah juga sama ya, nikmati. 2, 3. Tetapi dia berkata, pemalas kamu, pemalas. Sebabnya kamu berkata, berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Terus, tidak akan berikan lagi kepadamu. jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Harus kamu serahkan. Terus, Maka mengertilah para mandu Israel nah, bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Terus, Waktu mereka mereka meninggalkan Firaun, kepala mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Terus, Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Terus, Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. tapi sekarang apa yang kulakukan? Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ia dipaksa mengusir mereka dari negeri. Baik, kita sudah baca firman ini. Saya udah lompat supaya jalannya ceritanya memang begitu padat di pasal ini ya. Memang ceritanya nggak enak ya. Apa? Sedih, penderitaan. Dari ujian awal pun sedih. Saya bilang, ujian udah sedih nih awal-awal. Ya, sedih. Dan menjelang firman pun sedih. Sedih gak? Orang kayak apa? Mataku. Jadi, sedih memang. Yang nyanyinya udah dipanggil Tuhan. Udah di Firdaus. Ketemu Yesus Sang Pencipta. Amin. Yang ini udah mati. Kita kebagian berkatnya. Ya. Jadi memang Tuhan itu hebat. Air mata bisa jadi apa? Air mata. Kalau kita air mata jadi apa? Tambah nangis. Ya, Tuhan itu hebat. Bukan cita justru mengubah hati kita. Ya, maksudnya duka cita karena pertobatan sudah pasti. Ya, orang berdosa itu pasti duka cita karena dia tahu kemana nanti pulangnya. Tapi kalau duka cita pertobatan, dia nangis dan ubahkan dan selanjutnya. Baik, kita lanjut lagi pada bagian ini. Saya sudah janji saudara, kita akan belajar 5 hal atau 4 hal pada kesempatan ini. Yang pertama sudah kita baca tadi bagian tersebut. Jadi ini masih masa-masa penderitaan bangsa Israel dijajah di Mesir. Di mana saudaranya? Tempatnya di Goshen. Di mana kok? Goshen itu bagian di Mesir. Padahal kata Alkitab itu tempat subur, tempat diberkati, tempat yang luar biasa.
Tapi karena perkembangan yang begitu luar biasa, ya, sehingga penguasa Mesir gak terima, wah ini pendatang lebih banyak dari penduduk asli. Jangan-jangan suatu saat dia akan nyerang kita. Maka dibuat cara, ya, Firaun berkata pada Israel saat itu, Musa diutuskan sama Harun, izinkan bangsaku keluar. Tidak bisa. Tetap kerja keras. Kita lihat hasil kerja keras dulu zaman Belanda, zaman Jepang itu siap. Dago Pakar Bandung dan gua-gua itu saya pernah ke sana di Dago Pakar. Wah memang itu guanya tuh panjang, rapi. Lalu bangun lagi ya jalan kereta, tetapi begitu rubah oleh bangsa sendiri ya, oleh bangsa Indonesia, luar biasa. Perlu tenaga yang banyak, tenaga yang berani, tenaga yang kuat. Tapi pada zaman Mesir satu udah dikasih makan. Orang kerja kan perlu makan. Makan buat apa? Tenaga. Firaun nggak peduli, pokoknya kerja keras. Gak ada waktu kamu. Malas-malas pecut. Ya, kasihan kan ceritanya nggak enak. Maka saya bilang ceritanya sedih. Ya, mereka disiksa terus. Kita dikasih makan. Memang tujuannya apa? Firaun bilang, biar mati lu. Pelan. Ya. Aduh. Untung kita hidup zaman itu ya. Tapi apakah semudah itu kita berkata? Ya, makanya ketika Musa Harun bilang, izinkan umatku keluar untuk beribadah dan mempersembahkan apa? Korban. Enak saja kau suruh keluar bangsa ini. Dasar kamu pemalas. Udah tahu nggak pemalas? Sifatnya itu itu sifat kata bahasa Indonesia ya. Dan pelajaran gitu. Itu sifat pemalas. Orangnya malas, pemarah, orangnya suka. Nah, kalau ada kata pe, janganlah. Kecuali sampe ya. Ya enak pe, aduh, kejilat. Ya, dan sebagainya. Nggak enak, udah sifat dan karakter. Ya, kata Amsal, kita bicara mundur sedikit ya. Pemalas itu saudara dari perusak. Amsal 18:9 ya. Dibaca nanti saudara di rumah ya. Kalau kita malas sama saja saudara dari rusak, maka saya yakin di rumah tangga kita jangan ada yang malas. Amin. Ibu rumah tangga rajin, anak-anak bantu, bapak-bapak rajin bekerja. Jadi oke. Kalau bapaknya, mah pengen makan apel, mah, kerja kagak pengen apel, mah bosen makan oncom doang, sekali rendang. Nah, saya mau cerita sebentar ya, nggak apa-apa ya ini supaya terbuka pikiran dulu ya tentang malas. Tapi saya yakin di sini nggak ada yang malas loh. Ayo senyum-senyum, amin. Jangan-jangan malas. Enggak ya. Ini cerita. Saya suka cerita mundur, supaya jangan tegang. Ini cerita emang sedih, nggak enak ya. Ada petani, ini ilustrasi saja, punya sapi sama punya keledai. Ya, keledai dan sapi dan keledai. Dia punya tanah pertanian, nggak banyak. Dan harus bekerja ya, membajak ladangnya. Dua-dua kerja. Sapi bilang ke keledai, dai. Ya, dai. Keledai, dai. Kalau keledai bilang ke sapi apa? Pi. Ya. Wah, sapi keledai kerja. Balik lama-lama, sapi ini nggak tahu karena badannya gede atau gimana ya. Biasanya badan gede gampang apa? Tuh ngaku. Gampang apa badan gede? Gampang lemes ya. Nah, saya juga ngaku bahwa badan gede gampang lemes. Pada ketawa yang gemuk Pak. Lemes. Terus si keledai kerja aja. Dia terus. Dia membajak. Dia punya pikiran gini, buat apa gua rajin-rajin? Gua besok-besok mau pura-pura sakit. Kata si sapi ya. Si keledai yang kerja apa kita cukuplah. Si keledai sendiri kerja. Betul lah. Ya, sang petani besoknya lihat, si sapi nggak masuk, si keledai kerja. Ini ilustrasi ya. Kita belajar bagus juga, saya senang belajar itu. Ya. Lalu dilihat mana itu si sapi di rumah Pak. Ini saya lagi dongeng ya. Ilustrasi jangan selalu, Om kok nak bisa ngomong, ini kan ilustrasi ya, supaya memudahkan cerita. Oh, pulanglah keledai menjumpai sapi. Sapi bilang begini, Dai, tadi Tuan Tani ngomong apa malu?
Nggak ngomong apa-apa tuh. Oh enggak. Besok ya, kerja lagi. Sapi tidur lagi. Kayak cerita siapa tuh? Ya, kasih makan sama petani ya yang sakit kan supaya cepat sembuh ya dikasih makan. Ini terus ya sampai sore kerja keras. Terus pulang lagi hari kedua kerja masih begitu. Kitanya enggak, gua capek ya lu sih kerja, gua mah enak sih dikasih makan, lu mah capek. Aduh ini sapi nggak tahu diri ya. Salah. Sampai hari ketujuh petani masih kasih makan masih sabar, cepat sembuh. Bukan tambah sembuh, tambah apa? Kalau kasih makan terus pak, tambah tambun ya, Pak Tambun ya. Waduh, Pak Tambun mana? Enggak ada. Mana Pak Tambun? Oh, puji Tuhan nggak ada ya. Oh, lalu sini pulang udah capek si keledai ini. Tanya lagi. Dai, Tuhan kita sapi, Tuhan kita Pak Tani ini bilang apa sama kau? Aku kan nggak kerja hari ini juga, hari ketujuh nih. Kau ngomong apa-apa tuh? Kalau mau sorenya datang, Tuan Tani ini ya, Tuan Tani, bos ini ke tempat sapi. Lalu ngomonglah Tuan Tani ini, Pak Tani ini ke sapi. Sapi, nah, ini keledai dapat bonus ya kerja terus selama seminggu. Kau kan sakit ya tidur baik. Karena tidur terus, nanti besok kita bawa engkau ke pejagalan. Waduh, hanjakal ya orangnya ya. Pura-pura sah. Makanya jemaat jangan pura-pura. Saya nggak bilang saudara, jangan duduk atau saya ya. Enggak ya. Jadi apa? Aduh, makanya pemalas. Ini sapi mau di tahu ya pejagalan kan? Makanya dia pikir enak-enak, nggak kerja, ternyata petani pikirnya lain. Biar gemuk hasilnya kan? Tuh, makanya jangan malas dipotong. Aduh, saya ketawa ilustrasi hamba Tuhan ini, Mas. Begini, dia kasih pelajaran yang luar biasa. Dia pelayanan memang luar biasa juga ya, bidang KKR ya. Bapak ini kasih pelajaran melayani Tuhan, ya melayani Tuhan sampai lelah. Waduh, kalau pujian yang kita nyanyi apa? Jangan lelah bekerja di ladangnya. Tapi ini apa? Bekerja buat Tuhan sampai. Nah lo, sampai. Ayo tadi. Tapi boleh istirahat. Kalau nggak stres. Kita pelajari, maksudnya ngerti sekarang. Jangan dikirit ngajak doa, capek ya. Layani, dianya aja deh. Jangan, layani Tuhan selagi kita diberi kemampuan. Wah, jangan kayak sapi ini. Berapa tenaganya besar, badannya besar, pura-pura. Akhirnya, nah itu. Kita mau hidup buat Tuhan selagi Dia berkenan pada kita. Ya jangan malas, kerja terus. Bekerja buat Tuhan sampai lelah. Waduh, saya dapat inspirasi di sini. Berarti kita dibangun lagi ya, yang malas-malas semangat lagi. Begitu maksudnya ya. Yang letoy-letoy, tancap gas. Ya, jadi maksudnya jangan manja ya. Kalau Tuhan manja, kita nggak masuk surga. Tuhan manja nggak? Tidak. Dia dari surga turun ke bumi, jadi manusia, menebus. Kalau dia manja, buat apa? Saudara, nggak perlu malaikat. Jadilah malaikat, bertirun-tirun, udah. Tapi dia tidak seperti itu. Aku rindu umatku pun masuk ke rumahku. Ke rumahku. Aminnya kurang. Ke rumahku. Sabar ya, masih harus menderita dulu, tapi sebentar. Itu tambahan saja. Jadi sudah tahu ya, jangan malas ya. Kamu harus kerja terus. Kamu harus kerja terus, tidak kasih makan. Apa yang harus mereka bangun sih sebenarnya? Kalau sudah baca, apa sih mereka sedang membangun apa sih? Mereka begitu keras, luar biasa. Membangun 2 kota. Keluaran 11 ayat 1 itu kita baca ya. Membangun 2 kota, satu Pitom, satu Ramses. Apa satu? Pitom dan Ramses. Kita pelajari. Ada apa? Tiap malam lo kerjain. Gak dikasih makan.
sakit mati. Waktu berkembang terus lagi. Semakin disisa makin banyak yang beranak. Aduh, hebat bingung ya. Mesir, maaf kata gabuk, tahu gabuk ya? Sunda ya gabuk ya. Mandul begitu ya. Israel beranak lagi, laki lagi banyak. Kan kebanggaan katanya kalau laki. Padahal sama juga nyiksa kalau nggak benar ya. Wah, kerja keras. Mati pada orang, buang. Sian kan? Tapi Alkitab katakan, semakin ditindas, Israel semakin berkembang. Untuk apa mereka sih? Membangun kota tadi. Apa tadi? Kota apa yang pertama? Pitom. Kota apa? Ya belum pelajari ya, saya belum kasih sama saudara. Saya kasih sama saudara. Pitom itu apa sih? Bait kudusnya untuk atom. Saya ulang. Bait kudusnya untuk apa? Atom. Bukan atom ya. Atom apa itu atom? Dewa matahari, dewa pencipta, dewa pemelihara, yang bangun itu gede. Ini namanya Pitom buat penyembahan dewa-dewa mereka. Dewa Ra, dewa matahari, dewa atom namanya, ATUM. Yang ada letaknya di Pitom. Pitom di masa di Goshen. Wah, enak ya dengarnya. Lalu bangun lagi satu ya sebelahnya. Saya nggak tahu sebelah mana. Pokoknya dekat dengan Goshen, dekat orang Israel tinggal. Ramses apa? Ramses itu artinya kota perbekalan, kota gudang. Kan hidup perlu banyak ya. Gudang-gudang. Saudara di rumah ada pandaringan? Ada ya? Minimal kalau kelaparan, pandaringan. Tapi jangan pandaringan, maaf kata ya. Kayak orang-orang nggak berkenan, taruh bobok kosong, taruh tutup kain putih. Buat apa itu? Buat dapat beras. Mau kiamat mau datang beras, saya bilang. Mau datang beras, sempat kerja keras. Oh gitu om, iya. Saya pernah waktu lalu besuk-besuk ke dapur, iseng. Ini apa? Bakul. Bakul ditutup apa? Kain putih. Supaya apa? Datang beras. Nggak datang. Datang beras harus kerja. Makro mungkin belum mendalam. Sama mendalam, oh iya. Orang bekerja dapat makan. Ya, orang bekerja dapat makan, usaha dan sebagainya. Jadi kita ngerti sekarang ya. Jadi kota Ramses itu untuk gudang, untuk perbekalan. Jadi kalau ada kelaparan, mungkin belajar zaman lalu, ada persediaan, ada logistik buat makan dan sebagainya. Saya pikir, oh Tuhan, rupanya mereka hanya ingat yang duniawi melulu. Menyembah Allah yang mati, dan hanya ingat perutnya melulu. Bahaya kalau ingat perut melulu. Kayak sapi tadi. Akhirnya kita makan untuk hidup, bukan hidup buat kayak ya, kita makan buat hidup, buat tenaga, buat kerja, buat berbalik. Ya, Tuhan katakan demikian. Kita di sini bagaimana ketika Pitom Ramses dibangun di Goshen, yang udah damai, yang udah senang. Wah, jadi penderitaan. Gambaran apa? Ramses ini kekuatan yang dibangun si Firaun. Firaun itu artinya penguasa kegelapan. Firaun itu artinya penguasa jahat, penguasa yang tidak punya peri kemanusiaan. Alasan mengapa Firaun menyiksa terus sampai mati? Pertama apa? Kita pelajari. Karena bangsa Israel semakin apa? Banyak. Yang kedua, muncul Firaun yang tidak kenal Yusuf, nggak tahu jasa Yusuf. Makanya bangsa itu disiksa. Yang ketiga, mengapa Firaun yang baru ini yang menyiksa saat itu? Mereka sadar kalau kita begini terus kita yang dijajah. Maka kita ingat jasa siapa sih? Yusuf. Yusuf ada di Mesir memberi kehidupan. Yusuf gambaran Tuhan. Yesus. Kalau ada Yesus, ada kehidupan. Saya ulang, ada Yesus di rumah tangga kita, ada kehidupan. Ada Yesus dalam pekerjaan kita, Tuhan berkati. Dalam kuliah kita, dalam studi kita, Tuhan hadir akan luar biasa. Yusuf sudah hilang kemana? Lalu yang keempat, ya Firaun belum tahu siapa Allahnya Musa dan Harun. Dia bilang, siapa Allahmu? Aku gak kenal. Dia belum tahu Allahnya siapa? Musa dan Allah yang maha kuasa. Kita ambil contoh lain, seperti apa? Iblis pernah coba siapa? 3 kali. Saya tanya, Iblis tahu nggak sebenarnya Yesus?
tidak tahu. Saya ulang. Iblis tahu nggak sebenarnya Yesus? Kalau dia tahu itu Allah, jangan coba-coba melawan. Dia coba 1 kali kalah. Dia coba 2 kali kalah. Dia coba 3 kali usir. Makanya saya jangan takut. Iblis memang kuasa, tapi tidak maha. Saya ulang, iblis kuasa, tapi tidak maha. Kita tetap menang. Kita tetap menang asal bersama Amin. Itu pegang. Ya. Akhirnya iblis tahu, wah ini Allah yang dia nikmati. Belakangan dia tahu. Makanya kita senang. Iblis itu tidak bisa buat apa-apa. Ya, pikiran itu gambaran iblis, pengatur, penguasa kegelapan. Hati-hati jangan sampai ada dosa masuk di hatimu, masuk di rumah tanggamu, masuk di pekerjaanmu. Seperti pada zaman lalu, Kejadian pasal 3 ketika dosa masuk. Terjadi dikatakan, maka sebelum Kejadian 3 terjadi namanya pohu pak bohu. Orang kuliahan tahu ya. Pohu pak bohu itu apa? Kacau balau. Apa saku? Apa saku? Kacau balau. Kalau iblis masuk dalam pikiranmu, masuk dalam rumah tanggamu, masuk dalam pekerjaanmu, masuk dalam negara kita, kacau balau. Yang benar disalahin. Yang salah dibenarin. Untung Tuhan datang merestorasi bumi ini dan jadi terang lagi. Ya, Yesus terang kita, maka kita punya Dia, kita punya kekuatan, punya damai dan sebagainya. Tentu ketika dosa datang pasti ada penderitaan. Saya ulang. Ketika dosa datang pasti ada apa? Memang kita tahu penderitaan dibagi 2 ya. Penderitaan karena kebenaran atau penderitaan karena salah sendiri. Saya ulang. Penderitaan ada 2 hal. Penderitaan karena kebenaran, penderitaan karena sakit hati. Tuh. Sakit hati karena harus jawab. Salahku. Suruh siapa? Ditolong enggak? Ditolong cuma lama. Tapi kalau penderitaan karena kebenaran, pasti ditolong cepat. Nanti kita belajar, benar nggak? Kita akan buktikan. Ya jadi beda. Penderitaan bukan karena orang Israel itu begitu berbuat salah, tapi memang si jahat tidak suka umat Tuhan dibebaskan. Ya, itu kita tarik pelajarannya yang kita nikmati. Jadi 2 bagian ini yang sudah kita nikmati. Bagaimana Tuhan ingin, ya, bahwa Tuhan inginkan kita beribadah dan membawa persembahan. Itu yang pertama. Apa saku? Ibadah dan membawa persembahan. Kita datang nih kepada Tuhan. Itu sudah mempersembahkan hidup kita. Gak kelihatan ya? Yakin saudara sedang mempersembahkan pada Tuhan? Ini duduk, dengar, mata terarah pada firman Tuhan. Jangan duduk, datang, mata, pikiran. Itu belum mempersembahkan. Diharapkan kita datang pada Tuhan, hatiku, pikiranku pada Tuhan. Hatiku, pikiranku pada Tuhan. Karena banyak sekarang orang ibadah-ibadah ngerti mah kagak. Saya selalu disinggung begitu. Hati-hati kamu. Jemaat itu harus hidup katanya. Jemaat itu harus dengar firman supaya nanti kelak bersama dengan aku. Kalau enggak celaka. Ya, di dalam posisi tapi di luar nantinya. Ya. Oke, kita dapatkan itu poin ya yang pertama, apa suku? Kita harus beribadah dan mempersembahkan korban. Korban waktu kan, korban tenaga ya, korban materi ya. Kan ibadah kan begitu. Korban waktu, tinggalkan rumah ya. Korban lagi materi, kita kasih persembahan. Korban pikiran, mungkin ada teman-teman kita yang mungkin susah. Dari sini bisa berbagi, kasih nasihat itu. Ide-ide ya. Dan kita tadi sudah juga masuk poin yang kedua, bagaimana ketika dosa memerintah, maka terjadi apa tadi? Penderitaan. Ya, lalu kita masuk ke yang selanjutnya. Ya, yang 2 bagaimana iblis gak suka kita bebas. Saya ulang, iblis tidak suka saudara bebas. Yuk kita ngomong sama-sama kiri kanan jarak jauh aja ya. 2, 3. Iblis gak suka kita bebas. Yuk. Ya. Pengennya kita jangan gereja. Jangan pergi jauh-jauh kata Firaun. Di sini aja ibadah bisa. Gak bisa. Ibadah menderita. Coba saya udah cambuk.
udah dipukul, bisa ibadah. Ya Tuhan, nah, mata kau udah kayak, gak bisa dong. Pikiran itu jahat. Kamu jangan jauh-jauh. Kamu jangan persembahan. Kamu jangan ibadah. Gak bisa. Sebab iblis itu memang gak suka kita bebas. Iblis suka supaya kita pada mati. Iblis suka ingin kita pada binasa. Kayak sapi tadi, gemuk si gemuk ya. Lintuh si lintuh, tapi dia tidak mau. Iblis gak suka bebas dong. Tangan, hati, apa, kita tercurah hati kita ya. Ada ekspresi kita mungkin terharu, pujian dan menghidupkan. Aduh, saya benar ya, harus hidup bagaimana. Nah, kita pas jalan kan begitu. Kalau iblis gak suka, kita bebas, kita merdeka. Apalagi dimerdekakan dari dosa. Iblis kita inginnya stres. Kalau iblis pengen kita, ayo, COVID bikin stres gak? Stres. Yang dagang laku, jadi kurang laku. Ya, ayo, nah. Yang kerjanya biasa lancar, jadi stres. Penghasilannya banyak, jadi berkurang. Stuck ya. Rasakan stres. Saya enak Tuhan. Lalu kalau stres belum diobati, timbul yang namanya depresi. Depresi tingkatan lebih rendah dari stres. Saya nggak tahu satu lagi. Satu lagi kalau nggak hopeless ya. Apa? Apa hopeless? Hopeless bukan hopeless, bukan. Dulu ada permen coklat namanya hopeless ya. Udah nggak berdaya. Pengennya? Mati deh. Stres, depresi, hopeless. Saya tanya mana saya? 3, betul? 3. Itu baru kejiwaan. Siapa yang stres hari ini kita di jamaah Tuhan nih, kita berdoa, amin. Ada yang stres? Jangan malu-malu. Atau lebih bawah lagi. Aduh Tuhan, bahaya. Atau lebih bawah lagi. Tapi ke tingkat tekan, mengintimidasi, sampai kita nggak bisa berbuat apa, hari ini akan jadi jawaban kita. Nanti kita akan lihat sebentar. Ya, oke. Lain dengan Yesus. Yesus datang apa? Bukan yang marilah kepadaku. Masih ingat? Syukur masih ingat ayat itu ya. Matius 11 ayat 28. Yuk kita ngapalin sama-sama. Akan terapkan. Matius 11 ayat 28. Mulai. Marilah. Ayo kita sama-sama ngomong. Marilah kepadaku kamu semua yang Aku. Sekali lagi, aku. Amin. Amin dong. Itu. Aku akan beri kelegaan sentosa. Oh iya ya. Sebenarnya kata pelajaran saya terima itu. Beban berat ringannya ada di mana sih? Ini. Di mana? Di sini. Seorang hamba Tuhan dulu bilang hati, orang Korea kadang bilang hati di sini. Maaf ya. Hatimu itu bukan di sini. Di sini. Sakit lukanya di mana, Pak? Di sini. Bicara, Pak? Jadi kalau kita pelajari, oh benar juga ya. Yang bikin merusak kita atau membangun kita, menyemangati kita, membuat kita hopeless, dua hal ya, negatif positif. Ada di mana? Ada di mana? Ayo pegang masing-masing 2, 3. Dan kepala sudah sendiri, 2 jangan bawa orang ya, 2, 3. Ayo pegang kepalanya. Sadar sekarang. Hati di mana? Sini. Saya juga belajar sekarang. Dulu di sini orang Korea. Sakit hati. Kita di Indonesia. Sakit hati ya. Ini penginjil namanya Ibu Deborah. Hati itu di sini. Di mana? Di sini. Perang medan di sini, sabu ya. Mau saudara yakin gak yakin di sini? Percaya nggak percaya di sini? Nempelnya di sini. Waduh, saya bilang terima kasih ada pengetahuan baru. Saya bilang, oh hati di sini. Tapi betul juga ya. Orang marah dari mana biasanya? Orang sayang timbul di mana? Aduh, aku sayang kamu. Dalam minggu aku datang. Kan di sini dulu. Baru ke hati, kaki
gerak. Betul kan? Dari sini dulu. Ada ongkos ya di otak jalan. Malam minggu kan. Minjem pikiran. Minjem dulu. Nah, kan? Jadi dari sini ke sini kaki jalan. Walaupun ibadah sebenarnya begitu, pikir dulu. Penting ibadah. Ah, penting ini. Turun ke sini, terus naik motor, naik mobil, naik ojek, naik angkot. Atau jalan. Iblis mau merusak di sini kita. Kebahagiaan itu sebenarnya ada di sini. Saya ulang. Kebahagiaan ada di mana? Di sini. Maksudnya apa, Om? Kebahagiaan ada di sini. Taruhlah hati pikiranmu seperti Kristus di pikiranmu. Saya ulang. Taruhlah pikiran Kristus di pikiran kita. 2, 3. Taruhlah pikiran Kristus di tuh. Coba ada pikiran Kristus. Nah, ibadah ngapain di rumah ya? Kalau ibadah di rumah kadang kurang serius katanya ya, bukan nggak boleh. Kalau serius silakan saja. Nanti ada telepon ya, nanti ada pengen ngopi lah ya, pengen maaf kata, pengen BAB, kan nggak bisa dong. Ibadah mau pengen BAB ya, pengen ngopi, atau telepon. Kalau di sini mau telepon, dimarahin. Ya, kita serius, kita terbuka. Ya, di sini poinnya satu, bahwa iblis itu tidak suka kita bebas. Poin yang selanjutnya apa? Mereka pergi bertemu Musa dan Harun. Jadi gini, udah pahit sama Firaun. Aduh, dimarahin. Sekarang dia pulang semua. Ketemu Musa Harun. Musa Harun dapat sapaan, tidak dibentak. Aduh, kesian jadi pemimpinnya. Hei kamu Musa, hai kamu Harun, kamu busukkan nama saya ya. Sudah kita disiksa nih, mau mati kita. Aduh. Poin yang ketiga ini apa? Bagaimana penderitaan seorang pemimpin? Saudara pernah nggak? Ya kita bicara bukan kita muji babe kita ya, bos kita ya, Bapak Jokowi ya, bukan. Makasihkan lah. Bajunya murah, ya, sepatunya murah, untuk makannya warteg, enggak restoran. Macul ya macul. Saya bilang belum pernah presiden macul. Pokoknya kita bersyukur ya, punya pemimpin yang rendah hati. Apalagi pemimpin kita siapa? Yesus Kristus. Dia tidak beri jasmani saja, dia beri hal rohani, yaitu keselamatan. Yesus gitu. Nah, pada bagian ini mereka selaku marah-marah. Musa dan Harun dimarah-marah, seolah senang kamu ini kami binasa, kami menderita. Saya tanya, apa benar Musa dan Harun senang bangsanya menderita? Hah? Salah tafsir, salah paham bahaya ya. Jangan bilang, oh karena pemimpinnya ongong-ongong kaki, senang-senang. Nah, pikiran itu kebagi-bagi. Kalau jemaat 100, kepala dibagi 100. Kalau jemaat 200, kepala dibagi 200. Jemaat 500, 500. Itu berat. Pernah saudara berdoa buat pemimpin saudara? Pernah berdoa buat rohani saudara? Saya, Bapak rohani saudara? Jangan om, tolong om. Ya. Om, tolong om. Ya. Om, tolong om. Ya. Lu om kapan ditolong? Saya jadi ingat Bapak MD yang di Jawa Timur, Bapak itu baik banget, sabar. Dia bilang, telepon jam 11, om tolong om, ada apa maksud ya om, saya om, siapa? Om saya susah duit om. Hah? Sama dong, saya juga susah duit. Ternyata dia bilang begitu, kasihan ya kita bilang. Jadi banyak penderitaannya sebagai pemimpin. Di sini siapa? Musa dan dia berusaha. Tuhan tolonglah umat Israel dibebaskan dari kekejaman Fir'aun. Ternyata salah tafsir. Itu yang ketiga. Yang keempatnya saya bisa pelajari apa? Ayat 22-23 tadi. Pelajaran apa yang diambil oleh Musa ketika dicaci maki, ketika dibully, ya apa sabu? Saya pelajari ini Musa. Ayat 22. Saya senang pada bagian. Yuk kita baca lagi. Saya baca lagi ya. Saya baca buat saudara dalam Keluaran 5 ayat 22 dan seterusnya. Lalu Musa kembali sama-sama terus Tuhan, mengapakah
Kau pulang umat ini begitu bengis. Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab, ayo, aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Nah, sampai situ dulu. Jawabannya ayat 24. Dicaci, dimarahin, di kata-kata yang kata bahasa, saya baca terjemahan lain, Musa itu dikutuk. Ini nggak ada kata kutuk ya. Saya baca dalam terjemahan lain, Musa dikutuk sama bangsanya San. Coba saya suka nggak dikutuk. Biar nggak enak ya kalau kutukan bahasa. Saya untung jemaat Ciampea nggak ngutuk saya, mati lah saya. Didoain sama amin. Wah, berkati gitu. Ini mau dikutuk. Cari ini maknanya dimarahin apa? Oh, terjemahan bahasa lain, bangsa itu mengutuk. Luar biasa sedih. Maka sekali lagi kita harus banyak berdoa. Akhirnya pada jawaban yang keempat, ya, keempatnya kalau salah. Apa? Ketika Musa dibully, dikutuk, tindakan Musa apa? Aku balas jahat dengan jahat. Jawab. Balas jahat dengan jahat. Jabah. 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 Ber. Yang keras dong. Jadi ambil Tuhan. Kenapa saya yang diputus sih? Musa jadi apa ya? Jadi apa namanya? Jadi sayang diri ya, self-pity ya. Kenapa saya kok utus? Lihat bangsa ini mau menghukum saya. Saya nggak pede dah, udah Tuhan cari orang lain. Tuhan cari orang lain dah, saya nggak bisa. Tuhan masih sabar. Ya dia aja. Coba baca ayat 25 ya. 24 ya. Sama-sama kita baca 24, 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman pada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Yang dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Katakan amin. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Ini namanya iman. Janji. Oh, janji Tuhan, ya dan amin. Saya ulang. Janji Tuhan, ya dan. Saya senang baca ini. Musa ambil tindakan berdoa. Tuhan, ini masalahnya. Lalu Musa, aku akan bebaskan. Aku akan bebaskan. Aku akan bebaskan. Tunggu. Nah, ini jadi masalah lagi nih. Tunggu. Tangan yang kuat, tangan yang perkasa, tangan yang hebat akan melepaskan bangsa Israel dari penjajahan. Amin. Saudara, mungkin ada yang masih terikat apa? Mari hari ini kita beracara. Mungkin saudara terbebannya hari ini. Aduh, ada belenggu, ada susah rumah tangga saya, Om. Aduh, ada beban ini, beban itu. Entah suami kah, atau istri kah, atau anak, atau pekerjaan, atau apa masih memberatkan saudara. Kata Tuhan, tangan yang kuat, tangan yang kuat, tangan yang kuat akan menolong kita. Saya berdoa malam ke Tuhan, firman Tuhan, ada yang wajahnya susah, saya bilang. Saya juga susah Tuhan. Jangan saya susah, tambah. Saya datang, saya yakin. Tuhan, saya minta pada Engkau bebaskan mereka. Saya nggak tahu kesukaran saudara terus nggak tahu. Tapi saya tahu karena roh Allah kasih tahu. Banyak jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan terbelenggu seperti ini. Jangan malu ya. Kalau saya bilang suruh angkat tangan. Saya nggak ngintip dah ya. Takut malu sama saya ya. Malu sama Tuhan ya. Tangan Tuhan akan menjamah. Saya berikan 4 hal, saya sudah janji ya. Kita lewat, kasihan karena kita banyak urusan. Yang pertama, bagaimana Tuhan ingin saudara ya ibadah, persembahkan apa yang Tuhan inginkan. Apa saja pertama? Ibadah dan memberikan korban apa saja. Yang kedua,
Kita sudah belajar hari apa? Yang kedua kita pelajari bagaimana supaya kita jangan masuk kegelapan itu. Bohu-bohu itu yang bikin kita kacau. Jangan izinkan dosa merasuk hati pikiranmu. Biarkan terang Tuhan masuk di hati kita. Katakan, aku perlu terang Tuhan. Ya, sama-sama. Jangan izinkan bohu-bohu mengacaukan rumah tangga kita, hidup kita, pribadi kita. Jadi kacau, tambah kacau. Kondisi hari ini pun seperti begitu ya. Yang ketiga, bagaimana Tuhan, kita pelajari tadi, Musa dan Harun menghadap. Justru di situ kita lihat bagaimana penderitaan itu karena kita salah paham. Kita ulang. Penderitaan datang kenapa? Umat Israel apa? Salah. Sangkanya Musa yang bikin menderita. Kamu bikin menderita. Kamu bikin menderita. Bukan. Musa jadi perantara. Kita belum catat itu ya. Saya ulang kalimat itu. Jangan izinkan. Ya. Jangan izinkan hal-hal yang salah paham menguasai kita. Salah paham itu bahaya. Sangat bahaya. Apalagi dalam gereja Tuhan. Salah ngomong, salah tafsir. Ya, yang ketiga jangan salah paham. Itu garis besar. Yang keempat tadi Pak, tindakan Musa walaupun dipuli, dikutuki, tetap mohon kemurahan Tuhan. Dia jawaban kita. Dia hanya sejauh doa. Katakan kiri kananmu, dia hanya sejauh doa. Yang di rumah sama-sama juga. 2, 3. Kita berdiri. Saya udah janji Mas Saudara. Itu jam 11:30. Yuk musik tolong. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu di hidupmu, ingat, masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Kau rasa gelisah. Siapa yang gelisah jangan malu. Ulang dengan lawatan. Dalam kabut tak menentu hidup. Mungkin turunkan nadanya. Bila cobaan menggodai, ingin hadapi apa? Kita tidak mau menderita memang. Tapi diizinkan itu. Bila dia datang menjemput. Saya yakin dia sedang berjalan menghampirimu. Buka saja. Apapun penderitaan kita, dia sayang bersama. Berseru, panggil namanya, doa, amin. Amin. Dia hanya sejauh doa. Wanita, pria kita menyembah. Kita imani janjinya. Apapun kesesakan kita, dia yang sama pada zaman Musa, dia yang sama menolong saudara. Kita tidak berandai-andai, dia ada di sini. Ketika kau percaya, dia akan tolongmu. Luar biasa Tuhan kita. Dulu, sekarang, selamanya. Baik kedua para pria, wanita menyembah. Pria, bila cobaan menggodai, banyakkan menggodai kita. Bila sengsara menimpa keadaan,
Yesus tak pernah jauh. Biasalah semua katakan kita tidak cengeng. Ya ada, dia mau tolong, kita berseru. Berseru, kita panggil dia, jangan malu. Memanggil namanya, Doa, akan segera percaya. Dia tak jauh, darimu. dia hanya. Kita tidak mau biasa-biasa. Tuhan pasti tolong berseru. Panggil namanya. Yesus, tolong kami. Tolong kami Tuhan. Dia tidak tinggalkan kita. Percaya. Dia tak jauh darimu. Dia hanya. Dia hanya. Oh, iman itu dia hanya sejauh. Katakan amin, amin. Iman itu. Margaret berdoa, semua berseru, pastikan dia tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Kami bersyukur Bapak yang baik atas Haleluya. kebenaran firman-Mu yang boleh kami Haleluya. terima pada kesempatan pagi Yes. hari ini. Betapa ajaib dan luar biasanya Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang selalu hadir ketika kami datang mencari Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami sejauh ini masih mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan pikiran kami sendiri, mengandalkan apa yang baik menurut kami Bapa. Tapi kembali firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bagaimana kami harus memiliki pikirannya Engkau, memiliki hatinya Engkau, dan datang mencari Engkau, berdoa kepada Engkau di saat kami membutuhkan pertolongan, bukan mencari yang lain ya Bapa. Kami tahu kalau iblis memiliki kuasa, tetapi kami percaya Engkau jauh lebih berkuasa dari kuasa yang ada di dunia ini, dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan kami bangga Tuhan, kalau kami menjadi anaknya Tuhan, menjadi anaknya terang. Terus pimpin dan bawa kami Tuhan ke dalam terangnya Engkau. Jangan sampai Tuhan kami menjadi anak-anak terang, tapi sesungguhnya kami hidup di dalam kegelapan ya Bapa. Saat ini juga Tuhan firman-Mu telah mengingatkan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, untuk terus hidup masuk ke dalam terangnya Engkau ya Bapa. Bekerjalah Tuhan, pimpin kami Tuhan, sertai segenap kehidupan kami. Kami tidak mampu Tuhan kalau kami berjalan menggunakan kekuatan kami sendiri, mengandalkan akal pikir kami sendiri, tetapi Tuhan, biarlah uluran tangan yang berasal daripada Engkau ya Bapa, terus hadir dalam kehidupan kami, membimbing kami untuk lebih dekat lagi kepada Engkau ya Bapa. Ajar kami juga Tuhan untuk tidak menjadi anak-anak Tuhan yang pemalas, tidak menjadi anak-anak Tuhan yang sepertinya ya Tuhan hanya bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari kami, tetapi kami tidak bekerja untuk Engkau ya Bapa. Kami diingatkan kembali Tuhan untuk tetap setia dalam kami mengiring Engkau, setia dalam setiap pelayanan kami. Jangan ada kata lelah ya Tuhan saat kami mungkin melayani Tuhan ya Bapa. Biarlah kami boleh terus bekerja, terus melayani Tuhan sampai kami benar-benar mungkin merasa tubuh kami lelah ya Bapa, tetapi Tuhan semangat kami dalam mengiring Engkau tidak pernah patah, tidak pernah merasa lelah ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terus pimpin segenap kehidupan kami. Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang membalas ya Tuhan dengan berkat yang berasal daripada Engkau. Biarlah firman-firman yang disampaikan juga terus menjadi kekuatan, menjadi rema buat setiap kami yang mendengarnya. Bahkan Tuhan, berkat yang berasal daripada Engkau menjadi bagian dalam kehidupan hamba-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sangat bersyukur atas firman Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan kembali kehidupan kami, yang menegur kami ya Tuhan, yang membuat kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan gambarannya Engkau. Terpujilah nama yang baik, hanya dalam satu nama yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Cerita, tapi ada pembela kita. Pujian ini memberkati kita. Setelah pujian ini, hingga song leader silakan ke depan. Karena ada yang belum hafal lagunya ya. Ini lagu lama sebenarnya. Ya, lagunya mudah, nggak suka ya. Kesukaan hanya ada di dalam Yesus. Silakan. Petugas persembahan silakan jalan. Amen.
nggak bisa keras ya. Kesukaan hanya ada di dalam Yesus. Segala yang ada di dunia tak memberimu kepuasan. Jangan berharap dengan apa yang ada padamu. Sia-sialah hidupmu tanpa Yesus. Kesukaan hanya ada di dalam. Amin. Dialah mutiara kita. Yang ada di dunia tak memberimu kepuasan. Jangan berharap dengan apa yang ada padamu. Sia-sialah hidupmu tanpa Yesus. Mari datanglah, mari datang padanya. Dia memimpinmu, menuntun hidupmu. Wajan kau akan dikuatkan di dalam seluruh hidupmu. Karena Dia Yesus sumber segala. Boleh naik dikit ya? Naik ya? Kesukaan hanya ada di dalam Yesus. Segala yang ada di dunia tak memberimu kepuasan. Jangan berharap dengan hartamu yang kita miliki. Jangan harap bisa musnah. Sia-sialah hidupmu tanpa Yesus. Kesukaan hanya ada di dalam Yesus. Segala yang ada di dunia tak memberimu kepuasan. Jangan berharap dengan apa yang ada padamu. Sia-sialah hidupmu tanpa Yesus. Mari datanglah, mari datang padanya. Dia memimpinmu, menuntun hidupmu. Kau akan dikuatkan, kau akan dikuatkan di dalam seluruh hidupmu. Karena Dia Yesus sumber segala. Kita boleh bangkit berdiri ya. Dan persembahan persepuluhan buat tonton depan. Yuk. Hanya aku singer boleh ke depan. Salah lin. Ada di dunia memberimu kepuasan. Berharap dengan apa sia-sialah Hidupmu tanpa Yesus. Mari datanglah, mari datang padanya. Dia memimpinmu, menuntun hidupmu. Engkau akan dikuatkan di dalam seluruh hidupmu. Karena Dia Yesus sumber segalanya. Mari datanglah, mari datang padanya. Dia memimpinmu, menuntun hidupmu. Engkau akan dipuaskan di dalam seluruh hidupmu. Karena Dia Yesus sumber segalanya. Karena Dia Yesus sumber segalanya. Karena Dia Yesus sumber segalanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, tetap imani bahwa Dia sumber segalanya dalam kehidupan kita. Kembali saat ini kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan.
biar membawa kehidupan kita lebih dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, baik saya akan menyampaikan untuk jadwal ibadah sepekan di minggu ini. Kembali untuk hari Selasa. Hari Selasa itu ada ibadah Rayon Galilea yang dikoordinator oleh Ibu Yesi. Bertempat, silakan dipasang hari Selasa. Hari Selasa. Ya, yaitu ibadah Rayon Galilea yang dikoordinator oleh Ibu Yesi bertempat di rumah Ibu Agustin atau Omah Makatipu jam 2 sore. Nah, di sini ada anaknya dan mantu juga cucunya. Mungkin belum kenal, silakan berdiri Bapak Rudi. Beserta keluarga yang ada. Nah, puji nama Tuhan, ini keluarga dari Oma Agustin. Jadi hari Selasa ada ibadah Rayon. Ya, daerah Warung Nangka. Ya, kalau yang sudah tahu bisa langsung aja. Ya, daerah Warung Nangka, Keracak belah sana pokoknya. Itu waktunya yaitu jam 2 sore. Lalu untuk hari Rabu ibadah umum seperti biasa jam 6 sore. Dan untuk hari Kamis ada ibadah Rayon Getsemani. Silakan dipasang. Hari Kamis ibadah Rayon Getsemani yang dikoordinator oleh Bapak Manulang bertempat di rumah Ibu Delima. Ibu Delimanya ada, silakan berdiri. Nah, inilah anggota Rayon Bapak Manulang. Daerahnya Cidokom. Cidokom ya? Ya. Cidokom Nunggu, daerah Lewiliang sana. Ya. Di sana. Oke. Ya, waktunya jam 3 sore. Lalu untuk hari Jumat, umat Tuhan kembali dalam doa puasa pagi jam 9 dan doa puasa sore jam 4. Dan untuk hari Sabtu ada doa pelayan Tuhan digabung dengan doa panitia Natal grup Gloria yang dipimpin oleh sesi doa Bapak Purba jam 6. Dan setelah itu ada latihan persiapan untuk ibadah umum jam 7 kurang lebih ya. Puji nama Tuhan, tetap terus kita mau jalan kebersamaan lewat doa kita. Dan hari Minggu ibadah berjalan seperti biasa, tunas remaja setengah 8, ibadah umum jam 10, sekolah minggu setengah 11, dan untuk ibadah pemuda masih jam setengah 2. Puji nama Tuhan. Dan untuk hari Minggu depan, nah ini ada ibadah Rayon, maaf kami karena memang adanya semua, mungkin semua ya, anggota Rayon Yerusalem. Ibadah Rayon Yerusalem hari Minggu jam tanggal 31. Ya. Bertempat di PGRI 2 di rumah Bapak Paulus jam 4 sore. Untuk Rayon Yerusalem. Ada Bapak Paulusnya? Oke. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita juga tetap terus untuk latihan, tampilan, baik itu tim Gloria maupun tim Haleluya, kita tetap terus jalin kebersamaan, supaya apa yang kita mau persembahkan buat Tuhan tetap terus yang terbaik. Dan setelah ini, setelah ibadah, mungkin istirahat 10 menit, entah mau makan atau mengisi perut. Setelah itu jam kurang lebih kita mau latihan baik untuk tampilan maupun untuk tampilan maupun untuk WL. Karena jam 1 pemuda akan berlatih juga untuk ibadah sebentar jam 1:30. Lalu biar semua Tuhan mau jamah yang sakit, yang lemah, dan Tuhan juga mau cukupi segala kebutuhan umat-umat Tuhan yang ada. Tetap mengikuti prokes yang ada sesuai dengan kebijakan pemerintah dan tetap terus semangat di dalam Tuhan tentunya. Uma sampai di sini saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, amin. Kita berdiri ya. Jadi saya udah janji nggak lama-lama. Kalau lama-lama ya udah lama kan. Jadi dari Getsemani sudah ada masukan ya. Jadi biar pulang. Pak. Kalian latihan Pak ya? Bentar. Ya. Kita bagi berdiri. Satu pujian kembali berkati kita. Ku rindu Tuhan. Setiap waktu ini
hidup dalam kebenaran. Itu yang buat kita luar biasa. Kebenaran Tuhan luar biasa. Setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan Yang kita pegang Dia. Katakan sekali lagi, ku rindu Tuhan. Tiap waktu Tuhan, Kau saja dapat dijumpai. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku berangkat. Katakan Tuhan Raja kita, Engkau Raja, biar Kau berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidup, berserah Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulatlah Tuhan, berdaulatlah hidup, berserah, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku dikalahkan bila Engkau berdaulat dalam hati pikiranku, kita akan berkemenangan terus. Iman itu dia tidak pernah berubah. Berkati Tuhan firman di hati umat-Mu. Buat Bapak Ibu Saudara, lawat kami penderitaan dalam Tuhan sementara saja, kesukaan tak terhingga, supaya bertahan dengan Engkau saja sumber pertolongan kami. Terima kasih Bapak, berkati umat Tuhan dalam bagian, dan Tuhan lawat dengan mereka di pekerjaan mereka, di rumah tangga mereka, di usaha mereka, di masa depan mereka. Engkaulah harapan satu-satunya. Berkati ya Bapak bangsa kami. Berkati Tuhan, selamatkan semua aparat pemerintah pusat, daerah, dan wilayah, masuk juga kelonggaran-kelonggaran yang terjadi. Karena berkat umat Tuhan terus berdoa, penginjilan terus berlangsung, baik gerakan bawah tanah maupun langsung. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang terbeban dalam pergerakan hari ini. Banyak Tuhan yang lawat saudara kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, berkati agenda hari ini. Kita ada latihan dan persiapan. Berkati semua jiwa yang haus akan Engkau. Pulang dengan sejahtera Allah. Pulang dengan lawatan Tuhan. Pulang dengan Yesus di hati kita. Penguasa yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan. Tangan kita angkat ya Tuhan. Turun tangan memberkati kita. Kekasih-kekasih Tuhan. Di rumah di sini. Pulanglah engkau dengan memberkati Allah. Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sepanjang siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan semua serukan. Engkau selamat pulang. Salam jarak jauh. Haleluya. Selamat latihan.